Halo semuanya, Sobat LYS. Balik lagi nih di podcastnya LYS. Nggak kerasa kita sudah masuk di tahun 2025 dan kita di 2025 ini sudah ada di season kelima dan ini adalah podcast pertama kita. Nah, di tahun 2025 ini kita akan membahas mengenai mengenal tentang self-talk. Tentu dong di awal-awal supaya teman-teman lebih bisa mengenal dirinya untuk menghadapi bulan-bulan selanjutnya. Apalagi kita sekarang masih baru memasuki awal bulan Maret. Nah, kita akan bicara tentang seni berbicara dengan diri sendiri untuk kehidupan yang lebih positif. Nah, ini tuh seperti apa sih self-talk itu? Nah, kalau misalnya mau saya sampaikan sedikit nih, self-talk ini adalah sebetulnya dialog internal yang kita lakukan dengan diri sendiri, dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Nah, self-talk juga dapat bersifat positif atau negatif, tergantung pada kepribadian dan kebiasaan berpikir seseorang. Nah, teman-teman juga perlu tahu ya, para pendengar harus tahu nih kalau self-talk positif ini bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan diri, mengurangi stres, dan membantu merefleksikan diri. Sebaliknya, kalau misalnya teman-teman punya self-talk yang negatif, ini cenderung akan memunculkan perasaan tertekan dan kurang percaya diri. Makanya, di sini kita akan berbincang dengan pakarnya, tentu saja dengan psikolog, yang dimana kita akan berbicara tentang bagaimana sih melatih self-talk positif untuk bisa menghasilkan usaha yang bisa dilakukan oleh masing-masing personal untuk memantau pikiran, menyingkirkan self-talk negatif, dan berlatih mindfulness untuk lebih fokus pada saat ini. Nah, untuk narasumber kita kali ini, teman-teman kita sudah ada Mbak Yunike Setiawati, MPSI Psikolog. Beliau adalah merupakan salah satu psikolog terlama nih yang ada di LS. Selamat malam Mbak Nike, halo. Selamat malam, halo Teh Sifat dan teman-teman semua Halo. dimanapun berada. Iya, Mbak Nike, gimana nih kabarnya? Sehat-sehat? Kah? Amin, sehat, sehat. Ah, Semoga Teh sehat ya, Sifat juga sehat. Alhamdulillah. Sehat ya, meskipun kita beda jam, beda beda negara tapi kita tetap podcast gitu ya karena teman-teman pendengar pasti kangen banget sama informasi-informasi atau podcast-podcastnya LES karena setiap tahun nih nggak kerasa kita udah di season kelima. Nah, di season kelima episode pertama ini Mbak Nike kita mau bahas tentang self talk. Tadi kan saya udah sebutin lah sedikit tentang si self talk sendiri. Nah, kalau dari sudut pandang Mbak Nike nih self talk nih seperti apa sih Mbak Nike sebenarnya? Mm-mm. Sebetulnya tadi yang Teh Sifat sampaikan tentang self talk itu sudah mencakup gitu ya. Maksudnya mencakup penjelasan apa sih self talk itu. Self talk itu kan kalau lihat dari bahasanya self tuh diri sendiri, talk tuh bicara gitu ya. Betul, itu adalah dialog internal atau kita bicara sama diri sendiri gitu ya. Sadar atau nggak sadar. Jadi em, manusia itu kan sebetulnya perlu mengelola dirinya ya. Maksudnya ketika kita berelasi dengan lingkungan, dengan orang lain, dengan situasi, misalnya entah kita sekolah, kerja, itu kan butuh butuh supaya kita tuh bisa paham dunia kita tuh apa sih, tuntutannya apa, kewajibannya apa. Nah, itu kita perlu mengelola itu semua. Salah satu caranya sebetulnya dengan self talk. Nah, self talk itu kan sebetulnya bentuk pikiran ya. Jadi kita nggak ngomong, tapi kita mikir di dalam. Tapi dengan bahasa atau kata-kata. Nah, itulah self-talk itu. Jadi sebetulnya itu mekanisme alami yang atau natural yang tiap orang pasti akan alami. Gitu. Oh, jadi maksudnya self talk ini sadar gak sadar sebenarnya ada Betul, tes yang dilakukan betul. sama setiap orang gitu Itu ya. mekanisme alami. Iya, Hmm. betul, betul, Tapi betul. kadang ya Mbak Nike mungkin orang ini belum bisa membedakan apakah ini self talk negatif atau self talk positif seperti Mm-mm, itu ya. mm-mm, Nah, mm-mm, makanya mm, ini kali ini kita bakalan mm-mm, bahas mm-mm, lebih lebih mm-mm. dalam ya Mbak Nike ya tentang si self talk ini. Nah, kalau Oke. misalnya tadi kita awal-awal udah ngomongin Mhm, tentang self talk ini merupakan proses alamiah yang dialami oleh mhm, setiap individu gitu ya. Baik mhm, itu nanti hasilnya di self talk yang negatif atau positif. mhm, Nah, sebetulnya Mbak Nike, bagaimana sih si self-talk ini bisa mempengaruhi kehidupan dan mhm, kepribadian seseorang? Contoh nih, kalau misalnya tadi mhm, mhm, eh,
dia self talknya tuh negatif gitu, itu akan Mm-mm, pengaruh apa mm-mm, ke dirinya? Dan kalau misalnya self mm-mm, talknya positif, itu juga akan pengaruh apa gitu ke diri kita? mm-mm, Emang mm-mm, sebegitu impactful-kah si mm-mm, self talk mm-mm. ini atau gimana ya Mbak Nike? Betul. Jadi self talk itu memang ada dua macam gitu ya secara umum. Ada self talk yang konstruktif atau mendukung atau yang kayak kita sebutnya secara awam tuh positif gitu ya. Ada lagi self talk yang mengarahnya ke disfungsional. Artinya dia tidak mendukung tapi ke judgmental. Nah, itu yang term-term umum yang kita tahu gitu ya, yang sering banyak dibahas di media sosial terutama. Nah, kenapa kok self talk ini sangat berpengaruh ke kepribadian, ke bagaimana kita bertindak. Karena tadi seperti yang saya sampaikan, sebetulnya self-talk itu mekanisme alami yang kita akan lakukan sadar nggak sadar untuk mengelola keseharian atau mengelola diri sendiri, mengelola emosi, kemudian bagaimana kita problem solving gitu ya, itu berpengaruhnya ke sana. Nah, kalau sampai kepribadian, sebetulnya karena self talk itu berpola gitu ya. Jadi bukan random aja gitu. Self talk itu ada polanya dan kepribadian itu kan sesuatu yang juga berpola ya di dalam hidup manusia. Itu akan membentuk mindset gitu ya. Nah, self talk itu pun juga seperti itu. Konsisten, ada pola-pola konsisten kalau nanti kita sadar, kita aware atau bahkan kalau biasanya dalam sesi saya akan minta klien untuk mencatat, untuk memantau dan mencatat pikirannya apa sih, situasinya apa, perasaan yang timbul itu apa gitu ya. Karena tadi yang seperti saya sampaikan di awal, self talk itu bentuknya pikiran atau isi pikiran gitu ya. Kalau kami di dunia psikologi bilangnya gitu. Jadi itu yang kita perlu pantau, situasinya apa, lalu efeknya apa. Nah, kalau itu terjadi terus-menerus atau ada polanya, itu akan membentuk keyakinan pribadi kita. Jadi misalnya nih, kalau self-talk-nya ngarahnya ke disfungsional atau self-talk yang tidak mendukung atau judgmental sama diri sendiri, misalnya nih, kita gagal gitu ya. Gagal itu kan sebetulnya event yang pasti setiap orang kan alami gitu dalam hidup. Tapi ketika kita gagal, kita meresponnya dengan self-talk yang negatif ke diri sendiri. Misalnya kita bilang, ah gagal nih interviewnya, hancur dah hidup gue gitu. Atau hancur lah hidupku. Dan itu kita ulang dalam banyak momen kegagalan dan kita percaya sama itu. Nah, itu tentunya membuat kita jadi nggak percaya diri misalnya. Next time kita menghadapi tantangan, kita akan mundur dulu. Wah, belum tentu nih aku bisa atau nggak mungkin lah aku bisa lalui interview berikutnya gitu ya, karena pasti aku akan kacau lagi gitu. Kemudian itu juga akan mempengaruhi kita jadi pribadi yang pesimis misalnya, nggak optimis, nggak yakin sama kemampuan diri kita. Dan apa ya, itu nanti mempengaruhi bagaimana kita merespon stres misalnya. Nah, itu kalau dilakukan dengan berpola, tentunya akan membentuk kepribadian. Ngarahnya ke situ. Gitu. Oh, oke, jadi Mm-mm. kalau misalnya dampak atau pengaruh dari si septok ini Mm-mm. justru akan membentuk kepribadian kita di kemudian hari gitu ya Mbak Nike ya. Betul, betul. Kadang nih seringkali mungkin Mm-mm. beberapa dari teman-teman pendengar kita yang lagi dengerin kita nih sekarang, dia masih Mm-mm. belum bisa memahami saya ini sebenarnya self-talk negatif atau self-talk positif ya gitu, Positif. sehingga sehingga Mm-mm. dia tidak bisa membedakan atau Mm-mm. bukan membedakan ya, dia belum bisa mengenali tentang Mm-mm. apa, Mengenali, karena kan betul. tadi yang kita Mm. awal-awal sampaikan Mbak Nike bilang eh, Mm-mm. apa ya, self-talk ini adalah proses yang memang dialami secara Mm-mm. alamiah oleh tiap individu. Tapi kan individu ini knowledge-nya atau pengetahuannya beda-beda nih Mbak. Ada yang dia Mm-mm. punya pengetahuan tentang psikologi atau kesehatan mental, dia paham, oh saya ini sedang mengafirmasi diri saya dengan self-talk yang positif. Mm-mm. Mm-mm. Tapi kan ketika teman-teman yang lagi ngedengerin kita kali ini gitu ya, Mm-mm. bisa jadi dia belum punya nih pemahaman itu. Wah, jangan-jangan selama ini saya self talk negatif gitu. Oh, oh ini ya Mm-mm. self Mm-mm. positif yang sudah sering saya lakukan tiap Mm-mm. hari. Nah, boleh nggak Mbak Nike kasih gambaran yang jelas Mm-mm. gitu ya, atau contoh-contoh apa aja sih Mm-mm. sebetulnya yang Mm-mm. bisa membedakan perbedaan antara self talk negatif sama si self talk positif ini nih Mbak Nike? Oke, jadi self-talk positif atau konstruktif yang tadi saya sampaikan juga, sebetulnya kan bentuknya isi pikiran gitu ya. Jadi isi pikiran yang pakai kata-kata atau bahasa.
yang kata-katanya itu efeknya adalah memberikan dorongan. Entah itu memotivasi, mensupport diri sendiri gitu ya. Nah, itu nantinya yang akan membuat kita merasa mampu atau memampukan kita menilai diri sebagai individu yang berdaya gitu ya. Punya kompetensi, lalu punya harapan untuk meraih tujuan atau goal yang diharapkan gitu ya. Jadi tentunya itu akan membuat kita jadi lebih ngerasa percaya diri itu yang nanti bisa bisa membuat kepribadian kita kalau itu dilakukan secara kontinu karena sadar nggak sadar dia berpola gitu ya membentuk kita jadi pribadi yang lebih optimis, lebih percaya diri, lebih resilient, lebih tangguh gitu ya jadi pribadi yang lebih tangguh dalam menghadapi challenge misalnya. Nah, kalau self talk negatif atau disfungsional sama seperti tadi bentuknya isi pikiran berisi kata-kata gitu ya atau bahasa tapi merendahkan gitu ya atau mungkin em, menilai secara negatif lebih highlight yang negatif daripada yang positif kayak misalnya tadi ya contohnya ketika kita menghadapi satu situasi atau event gitu ya karena biasanya self talk itu akan terpicu oleh sesuatu entah itu situasi entah itu kita berinteraksi dengan orang tertentu gitu ya ke-triggernya dari situ. Nah, tadi yang saya contohkan ketika misalnya kita gagal, entah itu ujian atau mungkin interview, atau mungkin ada proses evaluasi dari pekerjaan gitu ya. Nah, itu kan pilihannya sadar nggak sadar kita ngelakuin antara satu tuh dari dua gitu ya. Kayak misalnya gagal, kalau dia self talknya konstruktif, dia bisa menyampaikan ke dirinya, oh oke, aku memang gagal ujian gitu ya misalnya nilainya 45. Nah itu kan kita nggak mungkin menipu diri sendiri atau self deception yang bilang 45 mah baik-baik aja nggak ada masalah. Nah itu juga juga apa ya juga self talk yang tidak membantu sebetulnya karena kita mendinai atau menyangkal kenyataan bahwa kita memang gagal di situ. Jadi aku ya jauh ya memang saya gagal kali ini tapi saya yakin saya bisa berproses untuk memperbaiki nilai ini. Entah itu mungkin dengan ujian bukan ujian susulan ya. Istilahnya ujian perbaikan misalnya atau mungkin melakukan tugas lainnya atau next exam atau ujian berikutnya saya berusaha lebih baik untuk memperbaiki yang ini. Nah, itu kan tentunya kalau kita sudah terlanjur punya pikiran yang negatif gitu ya, misalnya self talk yang disfungsional, hancur deh. Sekali ini ulanganku hancur deh, pasti nanti next time ujian lagi hancur lah sama aja lah sama yang ini gitu percuma aku usaha. Nah, itu kan beda ya akhirnya. Bagaimana nanti impactnya sama kondisi emosional dan eh, problem solvingnya nanti ya. Kalau kita self talknya positif, kita kan berusaha belajar lagi atau mungkin mencari dosen dan bertanya ada nggak Bu yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki tes ini gitu ya, entah tugas atau mungkin ada ada hal-hal lain yang bisa dilakukan. Beda sama ketika kita self talk negatif, udah pesimis duluan, nggak mau belajar lagi karena nyerah misalnya. Nah, itu bedanya banget gitu untuk ke depan. Itu sih yang biasanya akan jadi penanda kita akan melakukan, kita sudah melakukan self talk yang positif atau negatif. Itu. Oke, jadi yang poin Hmm, paling penting adalah ketika kita berbicara sesuatu hal yang negatif, itu mm-mm, akan berdampak mm, terhadap pikiran kita atau betul. tindakan kita di kemudian Perilaku. hari gitu Iya, ya, Mbak ya, betul. karena kita udah Betul. menduga seperti, ih saya jangan-jangan kayak gitu juga deh, Mbak. Saya merasa mungkin saya kayak gitu juga kali ya Iya, iya. akhir-akhir itu merasa bahwa tapi yang anehnya nih Mbak Nike ini yang agak di luar Hmm, konteks dulu nih saya agak menyeberang. Saya punya pemikiran kadang seringkali self talk negatif tapi hmm, seringkali meskipun self talk negatif saya tuh tetap ngelakuin gitu loh Mbak itu hal itu mm-mm, tetap yakin bisa. itu termasuk Hmm, self talk negatif nggak misalnya saya aduh nggak bisa nih salah jurusan tapi meskipun hmm, sadar nih saya ini salah jurusan gitu, ya, misalnya saya ya. cross major, tapi saya Mm-mm. tetap melakukan itu konsisten supaya bisa ngejar meskipun kayaknya lambat. Itu termasuk kategori self talk negatif atau enggak sebenarnya? Kan suka ada nih Sebetulnya, teman-teman teman-teman yang suka kayak betul, ada yang suka kayak betul, gitu juga gitu. betul. Kayak mix ya. Ya Jadi kayak mix. Nah, satu itu tuh sisi jadi kita kita, apa ya gitu. mm, iya, 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 betul, betul. Gini, berarti ada hal-hal yang tidak disadari, mungkin betul kayak tadi Teh Sifat aware bahwa oh ada kata-kata negatif nih, wah kayaknya aku salah nih ambil jurusan. Kan artinya itu mengedepankan realita ya. Bisa jadi memang salah gitu ya. Kita baru tahu
baru shock juga, ternyata kayak gini nih, gitu. Nggak nggak sesuai sama apa yang diharapkan. Itu realitanya gitu ya. Tapi ternyata di balik mungkin kita mengeluh atau mungkin kita apa ya, meng-highlight yang ada negatifnya juga. Tapi di sisi yang lain, secara tidak sadar mungkin ada bagian diri kita yang mendorong untuk ayo do it anyway. Ya udah, ayo fokus aja dulu, dijalani aja dulu gitu. Dicoba, siapa tahu nanti di tengah-tengah ada yang nyantol gitu ya. Oh, ada yang nemuin poin nih, aku bisa bisa apa ya? Bisa oke, performanya bisa meningkat misalnya. Nah, berarti sebetulnya self talk yang lebih mendukung itu ada di dalam dirinya. Cuma Berarti mungkin maksudnya bentuknya. sektor positifnya gitu ya yang mendukungnya ya. Iya, betul, betul. Berarti itu mekanisme, tadi saya bilang ya, itu mekanisme alami sebetulnya. Berarti deep down sudah punya apa ya, sudah punya core gitu ya. Apa core itu punya inti diri yang sudah stabil misalnya. Inti kepribadian yang sudah sebetulnya optimis. Kan manusia tuh optimis belum tentu dapat situasi yang oke terus ya. Betul, Karena betul. Nah, itu yang biasa kadang sering orang tuh terjadi merasa. juga ya. Karena kadang merasa tuh, Mbak aku tuh udah optimis loh, tapi tetap aja ketemu yang gini. Nah itu perlu dipisahkan, mana yang memang itu adalah dirimu yang optimis, mana yang memang situasional yang kita nggak bisa kontrol gitu ya. Kayak tadi mungkin kita masuk ke satu jurusan, ternyata gini. Nah itu kan kita nggak bisa kontrol dan bukan berarti kita juga nggak atau bodoh dalam tanda kutip gitu ya, milih jurusan itu bukan juga, karena memang kita nggak tahu di saat itu gitu. Jadi Iya. itu sih yang mungkin membedakan. Karena kan yang tadi kalau di awal-awal Mbak Nike bilang kan oh kalau misalnya untuk Mm-mm. bedakan yang negatif seperti ini, positif seperti ini. Tapi kan Betul. kadang juga nih kita ketemu sama orang-orang yang Lebih dia kompleks ya. iya, Mm. yang dia tuh Mm. mix gitu dua-duanya. Enggak Mm. kok ini udah bener, tapi kok jadi salah. Atau gimana ya? Tapi tetap Mm. tahu Mm. salah, Mm. tapi oke deh saya berusaha. Berarti Betul. pada akhirnya Mm. walaupun dia mengatakan self talk, tapi karena dia punya core atau inti kepribadian yang sudah stabil, itu Mm. membuat pada akhirnya si self talk negatif ini tuh bisa luntur gitu ya Mbak ya. Bisa luntur Betul. karena Betul. eh, didorong dengan inti kepribadian yang positif itu sehingga Iya, ya udah betul. duit dulu deh lakuin dulu deh yang ada Iya, do it mudah-mudahan ke anyway. depan Betul. ada wangsit ada ilham atau ada Iya, hidayah gitu ya betul, Mbak betul. ya. Artinya mungkin fokusnya sudah bukan ke hasil ya, tapi ke proses. Lebih lebih valuing itu. Karena begini, self talk itu kan pikiran ya. Tadi yang seperti saya bilang, itu pikiran dan pikiran itu sangat berkaitan dengan emosi dan perilakunya. Makanya untuk ngecek apakah ini tuh self talk yang disfungsional atau tidak, kita juga perlu cek sama emosinya. Kita perlu cek sama perilakunya atau keputusan kita atau cara kita nanti problem solving kayak tadi misalnya tahu kalau ini wah salah jurusan. Nah, ada problem solvingnya enggak? Misalnya, oh ya sudah kalau memang ini agak sulit ya mungkin tutoring gitu ya atau mungkin belajar kelompok sama temen yang dinilai lebih bisa misalnya untuk awal-awal untuk mendampingi kita gitu ya. Nah, berarti kan eh, kalau melihat dari prosesnya berarti ada self talk positif yang mungkin kita nggak sadar sudah terjadi gitu. Cuma itu tadi karena Artinya itu ada dari sadar nggak mekanisme sadar ya. bertahan ya Mbak ya. Artinya tuh kayak Iya, ada mekanisme betul, bertahan untuk betul, penjalannya yang ada. Wah, ini betul, cukup menarik nih betul. Mbak. Kalau misalnya kita bahas Mm-mm, tentang si mekanisme bertahan dan lain mm-mm, sebagainya. mm-mm. Nah, berarti Yes, kan betul. si mekanisme Mm-mm, bertahan ini apakah mm-mm, bisa mm-mm, termasuk cara melatih si mm-mm, self talk positif ini atau ada cara lain nggak sih Mbak untuk bisa melatih si self talk positif nih? Kalau misalnya tadi mungkin kan teman-teman yang negara-negarain kita nih ada yang salah mm-mm. jurusan, ada salah kerja gitu. Ya, Saya jurusannya apa, kerjanya apa gitu. Misalnya kan kayak gitu itu intinya salah ya, gitu kan. ya. Jadi Betul, ujung-ujungnya betul. negatif oh, tahu-tahu gitu saya mendingan kuliah dulu kuliah ini aja. Jadi kerjaannya bisa sesuai, bisa nyambung. Kayak Mm-mm, sekarang kan mm-mm, banyak banget mm-mm. nih ya yang udah kuliah jurusan apa, dapat kerjaannya apa sehingga nggak nyambung gitu. Nah, kalau Betul. misalnya kondisinya seperti ini, tadi kan kita adalah Mm-mm, namanya mekanisme bertahan dengan tadi kata Mbak Nike cari tutorial dan betul. lain apa cari tutorial atau misalnya lebih private belajarnya atau lebih Mm-mm. ekstra belajarnya atau bekerjanya dia mulai dari nol lagi karena mungkin gak sesuai dengan bidang kuliahnya Ya. dulu. Jadi Mhm, struggling di awal. Nah, ada nggak cara lain nih Mbak Nike untuk bisa mhm, melatih si self talk ini? Karena kan pada akhirnya mhm, eh, mhm.
lama-lama Betul. mungkin kita akan exhausted ya Mbak, akan merasa kelelahan Mm-mm. juga gitu dengan, Mm-mm. aduh apa nih cara melatih self talk yang bisa konsisten tapi Mm-mm. sederhana dan Mm-mm. gak jadi exhausted dan atau overwhelmed gitu ke kitanya gitu. Itu ada nggak nih Mbak Nika? Mm-mm. Mm-mm. Biasanya sih kalau kayak gitu untuk awal banget ya itu meningkatkan kesadaran sih karena itu yang tadi saya bilang di awal sadar nggak sadar gitu ya artinya kalau kita mau mengubah ini atau mungkin kita aware nih ada emosi yang tidak terkelola karena pikiran gitu ya yang juga negatif nah berarti yang pertama kali perlu dibangun itu awareness atau kesadaran diri gitu ya nanti yang akan kita pakai untuk memantau pola pikirannya nih kayak apa nih gitu. Karena kan pola pikiran tuh kalau namanya aja pola. Pola kan artinya ada yang berulang gitu ya, nggak random. Itu yang nanti membentuk mindset. Dan siapa tahu nanti setelah diamati, ternyata ada situasi-situasi yang khas nih yang memicu aku berpikir seperti ini. Kayak tadi misalnya entah itu be, apa self talk negatifnya atau disfungsionalnya muncul ketika menghadapi kegagalan misalnya, atau ketika berinteraksi dengan tipe orang tertentu misalnya, atau mungkin ketika kita berhadapan sama planning yang sudah ditata, ternyata gagal. Nah itu tuh munculnya kapan? Itu yang kita perlu perlu amati di diri sendiri, perlu pantau. Kalau perlu dicatat gitu ya. Antara pikiran yang muncul, kata-katanya apa, emosinya apa, lalu efek ke perilaku kita bagaimana. Misalnya apakah habis kita punya pikiran negatif jadi nangis misalnya, atau kita jadi mengurung diri di kamar misalnya, atau mungkin kita langsung telepon sama sahabat dan curhat misalnya. Nah, itu kan tiap orang pasti akan beda-beda caranya. Nah, itu dulu yang nomor satu. Nah, nanti kalau itu sudah dapat catatannya, sudah dibahas mungkin sama psikolog atau peer counselor gitu ya, yang membantu kita, nanti pelan-pelan kita latihannya namanya mengubah atau menggeser mindsetnya. Artinya kita perlu menanamkan ke diri sendiri bahwa pikiran itu bukan fakta loh. Pikiran itu interpretasi. Aku bukan pikiranku. Jadi supaya kita berjarak sama pikiran-pikiran kita. Jadi nggak kejebak di situ gitu ya. Karena itu yang paling penting. Karena seringkali kita tuh beridentifikasi sama pikiran. Kalau aku gagal, aku mikirnya aku gagal gitu ya. Ya sudah beneran aku gagal. Padahal aku hanya berpikir aku gagal. Itu hanya pikiran, bukan realita. Itu yang nantinya akan dilatih dalam proses. Kalau misalnya memang didampingi oleh psikolog atau peer counselor begitu. Atau kalau misalnya mau dilakukan sendiri, ya itu aja kita yakini bahwa oke ini pikiranku aja loh ya, bukan fakta, bukan diriku, itu hanya pikiranku saja, interpretasiku saja, dan kata-katanya bisa diubah. Kayak misalnya aku gagal nih, aku hancur. Nah, itu ditambahin sedikit kata-katanya, diubah jadi aku berpikir bahwa aku gagal dan hancur. Jadi kita berjarak sama pikirannya. Nah, nanti kalau teman-teman memang latihan mindfulness, meditasi gitu ya, itu nanti bisa lebih diolah lagi untuk tidak judgmental sama pikiran kita. Jadi ya sudah, kita menyadari, kita mengakui, dan let it go gitu, dilepas gitu. Ini Jadi kita kayak nggak kalau misalnya terjebak. tadi Mbak Nika Mm-mm. sampaikan, ini mirip nggak sih Mm-mm. Mbak seperti bagaimana cara kita Mm-mm. sebetulnya mengelola ekspektasi Mm-mm. kita? Iya, nanti kaitannya ke sana sih, Karena pelan-pelan. ya, berarti Iya, ketika betul. karena kan itu hanya berkutat di pikiran Mm-mm. kita, belum tentu dengan Iya, iya, realitanya. Jadi pada betul. akhirnya ketika kita sudah Betul. berkutat dengan pikiran, itu akan Mm-mm. justru nyambungin nanti ke si ekspektasi itu. Bisa jadi, iya, bisa jadi. Memang tergantung tergantung kasusnya ya, nggak semua orang begitu. Tapi memang biasanya kaitannya ntar ke sana, ekspektasi sama diri sendiri, ekspektasi sama orang-orang di sekitar kita, ekspektasi sama situasinya. Nah itu. Jadi kan kadang kalau kita sudah set up bahwa oh pasti nih kayak gini, nah itu jadi kaku gitu ya pola pikirnya. Nah pola pikir yang kaku itu juga distorsi sebetulnya. Maka tadi saya bilang pikiran itu bukan fakta. Pikiran itu interpretasi, kayak kacamata. Nah, jadi sekarang kayak kita masuk ke ruangan nih, gitu ya. Kita pakai kacamata hitam. Terus kita lihat, ih ruangannya gelap banget. Padahal kalau kita copot kacamatanya, ruangan tuh nggak segelap itu. Tapi karena kita udah terlanjur nih pakai kacamata hitam, ya remang-remang jatuhnya. Padahal kalau kita ganti dengan kacamata yang lebih bening, terang loh ternyata. Nah, itu yang saya sering sampaikan ke klien,
pikiran tuh seperti itu. Kalau kita nggak aware, semua akan kelihatan negatif, kelihatan gelap. Artinya itu interpretasi kan ya. Kita bisa ubah, bisa kendalikan, bisa kelola gitu. Jadi Nah, pada apa? intinya Mm-mm, kita harus mm-mm. sadar ya Mbak ya, harus sadar, Aware, harus betul, present, sehingga kalau betul, misalnya kita sadar, present atau aware, maka otomatis betul. kita jadi tahu gitu, Mm-mm, eh, tidak mm-mm. melihat itu menjadi sesuatu yang negatif atau bahkan abu-abu. Karena kan seringkali Iya, orang jadi iya, abu-abu, betul, jadi kayak kamuflase dari betul. pikirannya sendiri gitu ya Mbak ya. Iya, benar, benar, betul. Jadi Kalau itu misalnya penting banget awareness itu. Nah, kalau misalnya tadi nih Mbak, tuh supaya tadi kan udah nih caranya tuh apa Mm, manfaatnya itu kan mm, cara melatihnya adalah dengan kita sadar, dengan kita mm, riset, maka mm, otomatis kita jadi lebih apa ya, lebih tahu gitu sebenarnya apa sih mm, yang ada dalam pikiran kita supaya tidak mm. abu-abu atau tidak menjadi gelap dan negatif. Betul. Sebenarnya kalau dari apa yang tadi Mbak Nike sampaikan sendiri Mm, apa sih sebetulnya sih manfaat dari self talk ini nih buat kita mm, buat mm, sehari-hari kadang kan seringkali aku udah ngomong nih positif-positif sama diri sendiri tetap aja mm. apes lagi nah kayak dia dia ngerasa bahwa dia ngerasa bahwa Ya, ya, ya. saya udah ngomong nih udah self talk nih Mm, sama diri sendiri. mm, Bisa bisa berhasil eh tahu-tahu kejadiannya jadi apes mm. gitu nah kalau kayak Mm, gitu mm, apa mm. sih sebenarnya saya ngerasa nggak ada manfaat nih gitu kan bisa Mm, jadi mm, mm. ada yang tadi Betul. disampaikan Mbak Nika selalu akan ada denial yang terjadi karena Mm, mm, ya mm. namanya juga realita dan situasi ini kan kadang Ya, nggak ya. bisa kita kontrol gitu ya Betul. Mbak ya nah itu gimana nih Betul. ada nggak sih sebenarnya manfaat Mm, mm, buat keseharian ini si laptopnya. mm, mm. Sebetulnya sangat banyak ya. Kayak tadi saya sampaikan di awal, ini berkaitan banget sama problem solving gitu ya. Nah, cuma memang kadang em, kita tuh perlu melihat self talk itu juga sebagai sarana kita mengelola emosi. Kayak tadi misalnya ya, kita sedang menemukan atau ada dalam situasi yang nggak enak gitu ya, men-trigger perasaan entah itu takut, cemas gitu ya. Itu kan tentunya tidak nyaman secara emosional. Lalu kita menenangkan diri dengan bilang, oh iya nggak apa-apa, yuk lanjut yuk, bisa yuk gitu ya. Tapi ternyata setelah dijalani, wah ternyata gini banget gitu. Berarti mungkin ada self talk yang kita perlu perlu realistiskan gitu ya. Maksudnya kita perlu bersentuhan dengan realita. Berarti aku struggling beneran di sini. Nah, itu yang nantinya kita nggak bisa deny reality. Kan orang bilang, wah menerima tuh artinya kita setuju tuh, kita happy sama kejadian itu. Padahal sebetulnya kan bukan ya. Artinya ketika kita punya self talk yang kayak gitu, kita perlu perlu lihat, oh ini realita, ini yang aku bisa lakukan untuk menyemangati diriku. Aku perlu fokus di hal yang aku bisa kontrol, nah gitu. Jadi supaya dia fokusnya nggak salah fokus gitu ya sebetulnya. Itu. Nah, apakah juga self talk kita dipengaruhi memang dengan apa histori hidup kita gitu ya. Bisa jadi mungkin di di pengalaman masa lalunya sering berhadapan dengan situasi yang mirip. Jadi akhirnya kita menenangkan diri tapi nggak do something yang untuk menyelesaikan masalahnya misalnya. Nah, itu kan nanti harus digali gitu ya. Sampai seberapa jauh self talk ini berpengaruh, efeknya kemana, dampaknya apa gitu. Jadi baru dari situ kita bisa tahu nih manfaatnya buat kita tuh sebenarnya sebenarnya Iya, iya, iya. manfaatnya manfaat Betul. sederhana Mm-mm. dari si self talk ini sebenarnya untuk lebih Mm-mm. kita bisa sadar kali ya Mbak ya Iya, sadar iya, iya. Betul. present Mm-mm. jalani jangan khawatir terhadap Mm-mm. sesuatu yang belum terjadi jangan Betul. membahas yang sudah terjadi tapi Jangan berarti. tapi present di hari ini karena kan seringkali kan Ya, 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 betul. betul ya Mbak ya, tapi seringkali tuh Betul. orang malah, iya sih dulu harusnya kan aku gini gini gini, tahu gitu kan dulu. Nah itu kan jadi self talk negatif Ya, ya Mbak, dan dia khawatir juga sama betul. masa depannya. Aduh gimana Betul. nih nanti sama bos aku nggak becus kerjanya, aku dipecat. Aduh Ya. gimana nih karena Mm-mm. jurusannya susah, aku jadi bodoh banget dan karena dia Mm-mm. mengkhawatirkan sesuatu Mm-mm. yang belum terjadi dan dia
menyesali apa yang sudah terjadi. Jadi dia malah nggak fokus sama hari ini gitu ya, sehingga Iya, 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 walaupun dia betul. udah self talk positif jadi nggak Mm-mm, mempan gitu ya Mbak ya. Justru mm-mm, manfaatnya mm-mm, kalau self mm-mm, mm-mm. talk positif itu adalah untuk bisa kita present di hari ini. Iya, betul. Itu kenapa memang self talk itu kalau dibarengin sama mindfulness itu sangat selaras gitu ya. Karena memang self talk itu membuat kita jadi lebih bisa mendukung diri sendiri kan tujuannya itu ya sebetulnya. Jadi fungsinya kan juga untuk mengelola emosi tadi ya, memusatkan atau membantu kita lebih fokus untuk menghadapi masalah. Karena misalnya self talk ini eh, kita tuh aware-nya kalau ada masalah. Kalau kita justru di saat-saat happy, saat-saat kita dapat apresiasi misalnya, dapat prestasi, kita lupa meng-highlight yang bagus gitu ya. Atau kita happy tapi nggak mengafirmasi diri sendiri bahwa oh terima kasih ya diriku gitu ya. Aku sudah ternyata usahaku yang kemarin itu membuahkan hasil nih dengan misalnya dapat penghargaan atau dapat achievement. Itu bisa kita highlight dan kalau kita misalnya self talk positifnya mengafirmasi, mengapresiasi diri sendiri di saat seperti itu membuat kita jadi merekam gitu ya bahwa peristiwa itu bermakna buat kita. Nah, next time ketika ada kondisi yang lebih challenging, kita bisa ingat sama itu karena masuk gitu ke diri sendiri memorinya karena self talk yang positif. Jadi seringkali nggak balance. Kita lebih fokusnya ke negatif daripada yang ke positif. Padahal itu perlu hadir bersamaan atau balance gitu ya jumlahnya dalam diri kita. Oke, tadi kan Mbak Nike bilang nih kalau misalnya Mhm, sebetulnya si self talk ini itu mhm, berhubungan ujung-ujungnya atau berkaitan lah gitu dengan yang namanya mhm, mindfulness karena kan balik betul. lagi gitu kan yang tadi saya sampaikan bahwa eh, Mhm, seringkali kita itu terlalu khawatir sama sesuatu yang belum terjadi, kemudian juga kita selalu membahas yang sudah terjadi, tapi kan kita justru nggak hadir gitu ya. Nah, makanya tadi Mbak Nike bilang mhm, apa merupakan salah satu hubungannya atau keterkaitannya dengan mindfulness. Mbak Nika sendiri mhm, boleh nggak sih kasih pandangan ke kita nih? Apakah ada nggak sih teknik untuk mengubah gitu ya si pola mhm, pikir yang dari negatif ini jadi positif? Karena kan mungkin beberapa teman-teman pendengar kita nih masih belum tahu gitu Mbak, apa sih mhm, maksudnya mindfulness ini? Nah, mhm, mungkin sebelum kita masuk ke mindfulness, ada nggak nih Mbak teknik yang paling sederhana supaya yang tadi yang saya sampaikan gitu ya, mhm, biasanya kita mhm, ngomongin hal-hal yang negatif gitu ya karena terlalu harusnya tuh saya nggak masuk jurusan ini, harusnya saya nggak kerja di sini gitu mhm, ya. mhm, Tapi mhm, tapi kalau nanti saya nggak kerja, saya nggak dapet duit. Duh, tapi mhm, kalau misalnya saya pindah jurusan, nanti saya bakalan A, B, C. Jadi mhm, mhm, membahas yang mhm. belum dan sudah gitu. Nah, ada nggak Betul. nih teknik supaya si pikiran negatif Mhm, ini itu jadi mhm, sesuatu yang pikirannya positif, Mbak Nika? mhm, mhm. Oke, kalau berkaitan sama mindfulness ya berarti em, cara yang paling praktis ya berarti ya. Kalau praktis berarti gini, yang pertama kan kita perlu aware dulu. Kalau kita nggak aware, tentunya kita nggak akan bisa geser atau ubah self talk yang negatifnya tadi ya. Itu yang nomor satu. Disadari dulu. Kemudian kalau tiba-tiba kita menemukan, oh iya ya, wah ini mulai nih tadi ya eh, terjebak di kekhawatiran kita soal masa depan atau kita terjebak di memori masa lalu yang kebetulan aja ke-trigger gitu karena peristiwa itu. Mungkin yang bisa kita lakukan menjeda diri. Tekniknya mungkin namanya kalau ala saya itu menjeda diri gitu ya. Jadi kita memberikan waktu buat diri sendiri untuk rileks, untuk calm, baik itu secara fisik maupun pikiran gitu ya. Artinya kita fokus dulu sama pernapasan misalnya. Karena ketika kita tuh sedang ke-trigger dan keinget sama masa lalu atau kita ketarik kekhawatiran tentang masa depan, kita pasti nggak mindful. Kita pasti kemana-mana, emosinya kacau, pikirannya jumping around gitu ya. Monkey mind-nya muncul gitu. Makanya mungkin kita perlu kasih waktu buat diri sendiri jeda gitu supaya kita terkoneksi lagi dan itu yang nanti akan membuat kita jadi lebih mudah sebetulnya untuk fokus lagi gitu untuk berada di saat here and now supaya kita lebih oh iya ya kalau kita ingat tentang pengalaman masa lalu kita bisa mengingatkan diri sendiri oh aku nggak lagi di situasi itu loh sekarang jadi bukan di situasi yang mengancam seperti sebelumnya misalnya bagaimanapun situasiku saat ini
meskipun mirip itu tidak sama persis dengan yang saat itu. Atau kalau memang kita kekhawatirannya kecantolnya dalam tanda kutip ya sama masa depan, kekhawatiran-kekhawatiran yang belum tentu akan terjadi, kita juga bisa menyampaikan ke diri sendiri saat sudah tenang, sudah breathing tadi, sudah bernapas tadi, kita bisa sampaikan bahwa oh oke, situasi itu belum tentu terjadi. Karena kalau misalnya ngomongnya gagal atau berhasil kan sebenarnya 50-50 ya. 50-50 gitu loh. Kemungkinannya. Kalau teori matematika gitu ya 50-50. Peluangnya sama-sama 50%. Kenapa kok aku meng-highlight yang negatif? Bisa jadi itu ada pengalaman yang buruk di situ. Tapi kan kalau fokusnya ke depan ya berarti oke, kalau ada yang buruk 50 ya yuk fokusnya dibalancekan gitu ya. Kita juga perlu highlight yang kemungkinan berhasilnya. Jadi akhirnya ketika kita sudah calm, badannya juga sudah lebih tenang, nggak tegang, itu kita lebih mudah tuh untuk memfokuskan pikiran ya. Karena kan self talk pasti pikiran bentuknya. Betul. Gitu. Itu sih yang paling bisa dilakukan Jadi ada dua biar. cara yang paling sederhana tekniknya ya Mbak Nike. Yang pertama Mm, adalah dengan breathing, yang mm-mm. kedua adalah ambil jeda. Nah, ini yang Ambil jeda dan journaling ya bisa oh jadi kayak tadi journaling, misalnya oke. mengubah self talk tadi. Kadang ada beberapa orang atau beberapa klien saya tuh kalau kayak kita merenung sendiri tuh nggak semua orang bisa ternyata ada yang bisa ada yang enggak. Nah ada yang lebih bisa, oh aku gambar mbak biasanya itu, jadi itu diwujudkan dalam bentuk visual atau tulisan juga visual gitu ya. Ada yang mendengarkan dirinya sendiri ngobrol lewat apa ini aplikasi ngerekaman itu ya. Nah jadi kayak ngobrol sama orang tapi sebetulnya dia sedang ngobrol sama dirinya tapi itu diekspresikan keluar gitu. Nah, itu bisa tuh. Itu tetap journaling namanya karena intinya kita merekam atau mendokumentasikan hal-hal dalam diri kita. Maunya itu bentuk bentuk visual ataupun auditory gitu ya. Wah, cukup Gitu. menarik ya Mbak ya. Tapi gini, tadi berarti ada 3 poin tekniknya ya Mbak ya. Yang pertama adalah Mm. breathing, kedua Mm-mm. adalah jeda, yang Betul. ketiga adalah Mm-mm. journaling. Karena tiap orang pasti Ya, beda-beda. Tapi nih yang saya beda-beda. jadi penasaran Mbak Dika, kalau misalnya Ah. orang ambil jeda, orang yang Mm-mm. kayaknya saya harus ambil jeda supaya saya bisa punya pikiran positif, tapi Ah, jatuhnya malah jadi prokrastinasi, alias iya, jadi kelamaan iya jedanya kelamaan berhenti. jedanya. Jedanya kelamaan, jadi kayak bayangin Kelamaan ya. 5 menit, Heeh. 10 menit, 1 minggu, 2 bulan, malah Betul. keputar-putar. Nah, gimana nih supaya bisa Mm. pada akhirnya kita tuh jadi nggak prokrastinasi? Karena sadar nggak Mm-mm. sadar, karena kan itu sesuatu yang Ya, ya, kita ya. omongin sama diri diri sendiri, tapi malah ujungnya jadi Betul, prokrastinasi. betul. Nah, itu gimana nih Mbak caranya? Nah itu, kalau misalnya memang kita kebablasan gitu ya, itu kan kayak kebablasan berarti. Hmm. Jadi betul di jeda kita bernapas, tapi ternyata jadi mingguan gitu napasnya, atau mungkin jadi bulanan gitu ya. Tapi ini mungkin Artinya para pendengar kita kejadian kayak gitu ya, loh, Mbak. bisa jadi, betul-betul. Itu di satu sisi memang sesuatu yang kadang kita nggak sadari juga gitu ya. Kalau ternyata waktunya kepanjangan, padahal mungkin ada tuntutan atau ada request dari lingkungan untuk ayo nih segera gitu, atau oh kamu harus memenuhi satu hal tertentu yang segera misalnya. Nah, berarti kalau seperti itu ya kita perlu oh ya, ya ini sudah waktunya aku kembali back on track gitu ya. Kalau memang kita memutuskan untuk oke stay di sini atau mungkin oh aku harus cari solusi nih karena nih masalahnya real misalnya itu. Jadi untuk menjeda apa prokrastinasi itu kita perlu kali lagi ya kalau itu memang mindfulness berarti kan kita aware dengan eh, apa ya dengan proses yang kita jalani gitu. Itu sih supaya lepas dari itu dan kita oh ya ya jangan-jangan ini udah progres gitu. Iya, kadang kan orang suka nggak sadar, saya kan suka jadi Hmm. alasan gitu. Saya kan Iya, harus iya, ngambil iya. jeda nih. Lama-lama Betul. sehari, 2 hari, dia Hari, malah jadi hari. berbulan-bulan. Tapi itu Betul, sering banget terjadi gitu ya, Mbak ya. Nah, betul. Itu alami sih betul sebetulnya. ya itu Betul, yang itu alami juga. yang apa ya, Mm-mm. yang kadang orang nggak tahu, nggak sadar, tapi malah jadi bablas. Tapi kan kalau kita sudah ingatkan seperti ini, jadi teman-teman yang Betul. ngedengerin kita nih jadi Ya, ngeh ya, gitu. ya. Oh iya ya, Atau, berarti proses lama itu jadi uh-uh, fascinasi gitu. betul. Atau bisa jadi memang ternyata ada bigger problem di situ yang kita nggak aware. Bisa jadi ya, kalau misalnya nanti misalnya dibantu profesional misalnya,
ternyata ada bigger problem yang membuat kita mungkin jadi sebenarnya prokrastinasi itu banyak hal ya. Kalau ini masalahnya kan kita nggak bahas prokrastinasi Ya. ya, tapi bisa jadi kadang prokrastinasi itu ada bigger things happen di balik itu. Kenapa kita jadi menunda misalnya. Nah, kalau kita sudah memulai prosesnya dari mengelola self talk, itu akan lebih gampang aksesnya tuh ke bigger problem tadi, yang underlying itu tadi ya, yang kita nggak Iya. aware. Jadi Gitu. mau nggak mau kalau misalnya kita Mm. ambil Mm. sederhananya, jadi septok ini lah Mm. benar-benar basicnya banget gitu ya sebelum Benar, melebar-lebar iya. kemana-mana gitu ya, Kemana-mana. sebelum Iya, 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 betul. Mm. prokrastinasi lah, sebelum Mm. jadi Mm. belajar Mm. Mm. mindfulness lah. Nah tadi kan Mbak Iya, iya. kita sudah singgung nih masalah tentang si Mm. mindfulness. Kalau misalnya kita prokrastinasi, kayak semua orang juga mengalami Iya, prokrastinasi. benar. Saya juga Itu udah gitu sih maksudnya. natural. Sama. Saya sedang Saya mengalami juga. namanya prokrastinasi. Iya, 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 iya. Yang Iya, ada iya, aja iya. alasan gitu Betul, yang bikin jadi berbulan-bulan, berminggu-minggu. Padahal itu betul, bisa kita betul. kerjain gitu ya. Nah, kalau Betul, misalnya kayak betul. gitu kan untuk menghindari si prokrastinasi tadi Mbak Mm. Nika sudah Mm. mention Mm. tentang ya Mm. salah satunya adalah kita harus present dulu nih gitu. Nah, salah satu untuk Mm. bisa present adalah dengan mindfulness. Jadi sebenarnya Mm. Mbak Nika seberapa seberapa besar sih peran si mindfulness ini Mm. untuk Mm. bisa mengelola diri kita supaya bisa Mm. terus berpikiran positif atau self talk positif. Karena kan tadi ya, karena si self talk ini Mm. adalah sesuatu yang Mm. alamiah gitu. Mm. Jadi peran si mindfulness itu di mana gitu? Karena orang kan susah-susah gampang buat hadir pada saat Mm. ini. Orang Betul, betul. penuh dengan kecemasan, apalagi kan Mm. sekarang kalau di Mm. Indonesia tuh perusahaan banyak yang PHK karyawannya, Mm. kemudian juga banyak yang pengangguran, lulus kuliah Mm. susah, dapat kerja susah, Mm. ekonomi sulit. Jadi orang akan sangat-sangat cemas dengan masa depan Mm. gitu ya. Terus juga khawatir Mm. apa terus membanding-bandingkan dengan masa lalu dan akhirnya Mm. nggak Iya, iya. mindfulness sehingga itu Betul, pun betul. itu pun jadi terpengaruh terhadap pribadi kita sendiri gitu ya yang pada akhirnya kita Mm. nggak pernah mindful nih dengan ya udah kita jalanin aja yang ada dan lain sebagainya jadi kayak legowo atau ikhlas kayaknya ilmu ikhlas sama legowo tuh ada di mindfulness gitu ya Mbak ya tapi ya itu susah gitu nah itu gimana nih Benar. perannya Mbak untuk Iya, iya. tetap bisa self talk positif. Heeh. Jadi memang terutama ya mindfulness tuh perannya di awareness kan. Sebetulnya di situ supaya kita jadi lebih menyadari, oh ternyata ada hal dalam diri saya yang destruktif secara nggak sadar gitu. Karena kadang itu sudah terlalu apa ya, sudah default gitu ya, mode-mode default yang akhirnya membuat kita jadi nggak ngeh bahwa destruksi itu dari kita atau halangan atau hambatan itu internal sebetulnya, bukan eksternal. Kan kadang kita juga akhirnya fokusnya keluar ya. Jangan-jangan karena ada ini nih, ada ini. Padahal sebetulnya enggak. Kalau diproses, iya ya, sebetulnya pagar tertinggi itu ada di aku, bukan di lingkungan atau bukan di situasi atau bisa jadi orang-orang di sekitar kita. Karena kita tetap ending-endingnya adalah bisa memilih gitu ya. Nah, itu yang mungkin nanti akan sangat terbantu kalau kita melakukan yang namanya mindfulness. Kan sebetulnya mindfulness itu bukan big thing sih sebetulnya. Bukan yang wah konsep yang sulit, konsep yang apa ya high in the sky gitu enggak. Intinya mindfulness itu kan ada di kondisi sekarang dan saat ini gitu ya eh, kita mengarahkan pikiran, tubuh, emosi hadir gitu. Jadi kayak misalnya saya sekarang lagi ngobrol sama Teh Sifat, ya pikiran saya ada di sini, kita terkoneksi, Teh Sifat nanya apa saya ngomong gitu ya. Atau Nyambung saya gitu nanti ya lagi Mbak ya. ngopi, Teh Sifat TikTok, iya, badan saya juga aware, oh saya ini lagi di depan komputer nih gitu ya, kita ngobrol. Itu sudah mindful. Cuma memang ada praktek-praktek atau exercise mindful yang atau mindfulness yang lebih tinggi lagi, lebih higher lagi meditasi itu biasanya itu. Jadi Dan memang mindfulness tuh, mm, 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 mm. gimana Mbak? Sorry. Oh, sorry, Nanti sorry, ya, 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 terus ya, nanti kayak pendengar yang ini moderatornya motong-motong terus. Maaf ya para pendengar. nggak apa-apa. Gimana Mbak? Jadi mindfulness itu bukan teknik problem solving. Jadi ada beberapa orang yang skeptis, ah mindfulness mah nggak menyelesaikan masalah. Iya, betul. Mindfulness itu bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi untuk menjernihkan diri. Ketika kita jernih, kita lebih gampang geser ke mode problem solving tadi. Kalau kita keruh kan sulit ya untuk misalnya menyeimbangkan pola pikir atau Karena mungkin menyeimbangkan lebih point emosional of kali view. ya Mbak.
Iya, Karena betul, lebih betul. emosional. Jadi kalau lebih emosional, si pola pikirnya jadi nggak jalan gitu ya. Iya, betul. Kita lagi di mode-mode alarm nyala gitu loh. Dan di otak kan nggak bisa tuh alarm nyala barengan sama bagian otak yang kita bisa berpikir logis, rasional, hipokampus gitu ya. Itu yang biasanya. Iya, betul. Saya mengingat dulu ilmu biologinya ya. Jadi kalau alarm nyala itu namanya amigdala. Kita panik, takut, cemas, yang ngarahnya ke gangguan-gangguan kecemasan tuh biasanya karena alarmnya on. Jadi otak kita tuh ada alarmnya, ya. Nah, namanya amigdala. Nah, amigdala ini kalau sudah on, yang jalan adalah kondisi darurat gitu ya. Sistemnya sistem darurat. Nah, itu nggak mungkin bisa jernih kalau mikir. Nggak mungkin kita bisa ngambil problem solving solving yang realistis, misalnya logis tuh sulit. Makanya kenapa ketika kita mindful, kita kembali ke posisi normal, tenang, calm, collected gitu ya. Nah, baru bagian otak yang bisa berpikir logis tadi on. Nggak bisa dua-duanya on. Kecuali latihan militer. Nah, itu bisa tuh dua-duanya on. SEAL gitu ya. Atau kalau di Indonesia pasukan kata. Nah, itu memang dilatih dua-duanya bisa on di saat yang sama. Terancam dan bisa ngambil keputusan yang eh, bagus gitu ya. Bisa menolong. Helpful. Oke, jadi memang pada akhirnya si peran mindful ini untuk self talk adalah membantu kita supaya tadi present. Tapi kan memang ada Mm-mm, mm-mm. cara-caranya tersendiri yang lebih higher gitu ya Betul, untuk lebih betul. tinggi tingkatannya. Salah satunya ada meditasi. Tapi balik lagi gitu nanti malah makin lebar pembahasannya. Mungkin nanti kita Ya, akan nanti jadi bahas ke lebih mindfulness. dalam tentang si mindfulness Ya, itu. Tapi setidaknya mm, si mindfulness ini merupakan salah satu bagian atau peran supaya teman-teman tuh hadir iya, gitu ketika self talk. betul, Jadi betul. apa ya, nggak hanya sekedar ngomong, tapi mengkoneksikan antara yang ada di pikiran sama yang ada di Ya, hati. Karena kan ini ribet betul. banget gitu ya Mbak, kayak bubuk lagi Iya, berantem iya, gitu iya. ya. Nah, Iya, gimana iya, nih iya. caranya Betul. supaya tidak jadi emosional sehingga kita bisa menemukan problem solving apa gitu di kemudian hari Mm, ketika mm, kita, mm, mm, mindfulness mm, itu berperan dalam mm, kita melakukan self talk. Nah, kalau betul. misalnya kayak gitu nih Mbak Nike, kira-kira Mm, tadi kan tadi saya sampaikan nih kalau misalnya si mm, mindfulness atau self talk ini seringkali ada sorry, mindfulness ini adalah membantu teman-teman supaya bisa mengambil problem solving gitu ya. mm, Dalam arti mm, problem solve karena kalau misalnya tidak mindful maka emosional mm, bermain. Tadi kalau Mbak Nike bilang amigdalanya tuh lagi berperan banget karena alarmnya di otak kita lagi mm, jalan gitu ya, sehingga mm, kita tidak bisa memutuskan atau mengambil sesuatu hal yang positif. Nah, kalau mm, hal yang seperti ini bisa nggak sih Mbak sebetulnya kalau misalnya kita latih mm, terus tadi dengan cara mm, mindfulness, mm, ambil mm. jeda, kita Betul, jadi betul. sudah terbiasa Mm, self talk positif. Ini mm, bisa nggak di self positif ini tuh menyembuhkan trauma yang mm. kita miliki ya. Kita bisa Bisa. tahu gitu ya Mbak ya. Mm, mm, Trauma ini kan ibarat kata mm, adalah mm, kayak gelas utuh terus pecah. mm, Kalau kita mm, susun, mm, 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 bekasnya masih ada. Artinya mm, kan mm, mm. kejadian yang benar-benar sangat melukai, meskipun kita Betul. coba perbaiki, itu tetap aja membekas dan masih ada gitu. Nah, jadi Mm, eh, apa sih, apakah bisa gitu si Septok ini membantu untuk mm, pulih dari si trauma ini atau ya katakanlah membantu tidak sepenuhnya pulih tapi membantu bisa mm, nggak sih Mbak gitu karena kan mm, trauma mm. adalah proses yang sangat panjang untuk kita bahas gitu ya Betul, Mbak ya. betul. Self talk itu memang sangat nantinya akan dikelola ulang gitu ya ketika handle kasus-kasus yang ternyata kliennya adalah survivor trauma. Jadi uh, self talk itu kan sebetulnya sangat mempengaruhi bagaimana seseorang menilai dirinya gitu ya. Menilai dirinya termasuk bagaimana dia menilai pengalaman traumatiknya juga. Nah, nanti itulah yang akan mempengaruhi emosi dan proses pemulihan gitu. Jadi kan trauma itu tadi yang seperti Teh Sifat sampaikan, meninggalkan luka emosional gitu ya. Kita deal dengan rasa malu misalnya, rasa bersalah, rasa rendah diri gitu. Dan ketika kita mengelola si self talk ini menjadi lebih sehat, individu ini akan membangun atau perlu membangun rasa aman, terutama sama diri sendiri gitu ya. Dan kekuatan juga supaya dia bisa mensupport dirinya. Kayak tadi yang saya sampaikan di awal, self talk yang disfungsional itu
justru bukan membangun kekuatan tapi malah merendahkan misalnya atau menghina diri sendiri atau lebih fokus sama hal-hal yang negatif di diri kita daripada membangun gitu ya, membangun diri. Nah, itu kan yang tentunya nanti pelan-pelan akan diproses. Gimana caranya kita menyemangati diri sendiri, memotivasi diri sendiri, dan menggeser perspektif kali ya tentang peristiwa yang kita sudah alami dan itu negatif. Karena trauma nggak mungkin peristiwanya baik-baik aja gitu ya. Pasti itu menyakitkan, membuat kita terluka. Nah, itu yang nanti pelan-pelan ketika kita mengelola self-talk ini jadi lebih sehat, kita menggeser bagaimana penilaian kita tentang peristiwa itu. Apakah memang ada hal positif yang dipelajari, misalnya even itu menyakitkan, ya, itu painful atau kita membingkai ulang peristiwa itu dari perspektif yang berbeda. Karena sekarang kita posisinya sudah lebih safe gitu misalnya. Jadi bisa jadi point of view-nya juga nambah. Nah, itu yang nanti dikelola dalam proses pemulihan yang kaitannya sama self-talk. Jadi dia lebih kuat gitu, lebih kuat, lebih aman sama dirinya. Itu yang paling penting sih soalnya untuk pemulihan. Jadi Mm-mm. self-talk ini membantu menggeser Mm-mm. pemahaman, Betul. perspektif, dan Perspektif. Mm-mm. membangun atau membuild rasa aman Mm-mm. gitu ya dari Mm-mm. peristiwa-peristiwa yang Mm-mm. tadi. Tadi kan kalau Yes. betul kalau trauma itu kan pasti sesuatu yang painful, Mm-mm. yang tidak mau diingat lagi, Yes. yang menyakitkan. Tapi ketika Betul. kita bisa melakukan self-talk terus-menerus, itu justru menggeser perspektif itu, Ya, menggeser betul. frame berpikir kita, Mm. pandangan kita, dan Betul. juga bisa jadi kita jadi mengambil hal yang positif dari trauma itu gitu ya Mbak Nika ya. Ya, ya, betul, betul, betul. Jadi kan lebih balance ya. Memang betul, trauma itu lukanya seperti kayak kita luka operasi, pasti ada bekasnya. Nggak mungkin kita kembali ke apa ya, ke kondisi kulit yang nggak pernah kena pisau operasi sama sekali. Pasti Hmm. akan ada bekasnya. Terus kadang masih sakit, tapi kan bukan sakit seperti kita belum dapat treatment operasi gitu ya. Jadi itu luka yang memang muncul dari bekas lukanya. Makanya sebetulnya salah satu hal yang paling penting dalam proses pemulihan trauma itu rasa aman sih. Apakah lingkungannya sudah aman atau enggak? Nah, kayak gitu-gitu. Itu yang nantinya akan mendorong proses pengelolaan self-talk tadi lebih bisa jadi chances-nya lebih bisa jadi sehat atau enggak gitu. Itu juga berpengaruh. Oke, cukup menarik ya Mm-mm. pembahasan tentang si Septok ini. Jadi tadi kita nih teman-teman kata tadi kita udah bahas dari yang mulai eh, apa bukan apa bagaimana cara membedakan self-talk positif dengan negatif supaya tidak jadi prokrastinasi karena mungkin kelamaan mikir ada jeda. Kelamaan. Jadi kalau kok aku Iya, apa iya, tuh iya. jeda jadi ada Iya, prokrastinasi betul. gitu ya. Nah, terus udah gitu ternyata self-talk ini juga merupakan salah satu fondasi awal supaya teman-teman bisa mindful karena kalau misalnya dengan mindful teman-teman maka secara tidak langsung mulai melatih dirinya untuk bisa apa ya memperbaharui atau membuild Mm-mm. frame baru atau misalnya menggeser perspektif atau perasaan-perasaan emosional negatif dari rasa trauma yang ada gitu ya. Nah, ini Mm-mm. yang terakhir nih Mbak Nike sebelum kita Mm-mm. tutup Mm-mm. boleh dong kasih tahu ke teman-teman yang lagi ngedengerin kita kali ini kira-kira Mm-mm. apa sih saran dari Mbak Nike supaya bisa memperbaiki self talk. Kalau misalnya tadi gitu ya, kan tiap orang Iya, iya, beda-beda nih iya. fondasinya. Tapi kan ada juga yang abu-abu ya Mbak Dika yang di awal-awal tadi gitu. Betul, Jadi betul, abu-abu tuh betul. kayak negatif. Betul. Itu negatif tapi tetap aja dikerjain deh supaya punya karena fondasinya bagus. Nah, gimana nih sebenarnya Ya. saran dari Mbak Nike sebagai seorang psikolog yang sudah banyak menangani klien tentang self talk ini supaya bisa apa ya memperbaiki Mm. perjalanan hidupnya itu dengan self talk. Mm-mm, mm-mm. Jadi mungkin yang pertama kita perlu juga selain karena gini self talk itu kalau yang disfungsional kan judgmental ya jatuhnya ke diri sendiri gitu ya. Makanya nanti untuk tadi mengubah perspektifnya, membingkai ulang, itu kita perlu mengubah mindsetnya dulu. Artinya kita perlu memproses diri, bertanya ke diri sendiri, sebetulnya aku tuh pingin mendukung diriku sendiri atau bagaimana sih ke depan gitu. Itu dulu mungkin. Karena kadang kita pun juga takut untuk pulih gitu. Kita merasa ke depan itu aku jadi orang kayak apa ya kalau pulih. Nah, itu yang seringkali
membuat kita stuck di proses untuk oke, aku mau berproses sampai sepenuh apa gitu ya. Aku menyediakan diri untuk mau mengubah diriku kayak apa. Nah, itu tuh ada di sana. Tapi kalau kita sudah oke, saya mau menjalani proses ini jadi lebih suportif sama diri sendiri, jadi lebih mencintai diri sendiri. Nah, seperti love yourself gitu ya. Kita sudah mengedepankan itu tentunya akan berbeda. Artinya kita nggak meng-highlight keinginan, tapi ke kebutuhan diri. Nah, itu sih yang nantinya pelan-pelan akan mendorong kita jadi lebih punya perspektif yang tidak judgmental sama diri sendiri. Itu penting banget nanti untuk mengubah kata-katanya tadi loh. Karena kata-kata itu yang jadi inti utama kan ya. Atau kita membahasakannya ke diri sendiri itu kayak apa. Nah, mungkin kita perlu bayangkan kita jadi sahabat buat diri sendiri gitu. Jadi kita nggak mengambil perspektif sebagai apa ya, sebagai musuh misalnya, atau sebagai orang yang menghakimi, tapi jadi teman yang baik buat diri kita. Itu sih yang bisa dimulai gitu ya, segera setelah lihat podcast ini gitu ya, bertanya ke Ya, dirinya sendiri, mau jadi jadi teman inti, baik nggak buat iya, diriku jadi gitu. intinya jangan jangan baik Hmm, sama orang lain aja, tapi juga justru harus baik betul, sama diri sendiri. Kadang diri kan sendiri. seringkali nih Betul. Mbak, yang mungkin Hmm. teman-teman juga rasain, kita berusaha mati-matian baik banget sama orang, tapi seringkali kita kadang lupa sama baik sama diri sendiri gitu. Karena ya, karena kan Betul. baik sama diri sendiri nggak kelihatan, tapi kan kalau baik sama orang kelihatan Ya, langsung feedbacknya gitu ya. Nah, itulah ya. makanya teman-teman pentingnya kenapa self talk ini, kata-kata ini adalah kalau dulu tuh kata-kata ada mulutmu harimaumu, kata-kata adalah senjatamu gitu. Jadi kalau misalnya Hmm. senjata ini mau jadi apa nih? Apakah senjata yang membunuhmu atau senjata yang Hmm. membantumu gitu kan? Jadi kalau Ya. misalnya kita bisa kasih afirmasi positif, kata-kata positif, ya berarti kata-kata kita senjata kita yang akan nolong kita. Tapi kalau misalnya justru kata-kata kita self-talk negatif terus, ya mau nggak mau itu Hmm. jadi Hmm. ngebunuh diri kita sendiri ya Mbak ya. Maksudnya jadi kita jadi Betul. Ya. mau bangkit dari apapun juga merasa berat karena ya itu balik Hmm. lagi Hmm. karena negatif negatif dan negatif. Nah, kalau Betul. misalnya nih teman-teman ada yang merasa masih Hmm. kesulitan Hmm. untuk Hmm. bisa punya Hmm. self talk positif, bingung mau kemana, kemudian Hmm. juga cari taunya kemana, Hmm. itu bisa banget teman-teman kunjungin Instagramnya kita di Love Yourself Indonesia. Nanti bisa ketemu sama Mbak Nike dan juga sama peer counselor kita atau para psikolognya yang ada di LS ya Mbak Nike ya. Nah, Mbak Nike Betul, betul. boleh kasih tahu juga nih ke Hmm. teman-teman Hmm. yang lagi nyimak kita. Mbak Nike ini tuh spesialisasinya apa aja ya gitu. Nanti tiba-tiba Mbak Nike spesialisasinya tentang anak kecil, tapi kan saya Oh bukan anak ya, kecil. Nah, gitu. Jadi betul, kira-kira betul, Mbak Nike kan betul. biasanya nanganin tentang case apa aja supaya teman-teman mungkin relate. Ah, nanti saya kayaknya mau daftar deh konseling sama Mbak Nike gitu. Gimana Oke. deh Mbak Nike? Iya, saya sendiri memang fokus prakteknya ke psikolog dewasa, apa masalah-masalah klinis dewasa gitu ya, bukan ke anak atau mungkin ke apa pendidikan yang di level-level SD SMP bukan. Jadi saya fokusnya ke apa masalah klinis dewasa, kayak misalnya gangguan kecemasan, lalu kayak tadi self talk, nah itu ya, jadi teman-teman yang mungkin usianya sekitar 19 ke atas. Nah, itu bisa mungkin kita konseling atau ngobrol gitu ya waktu sesi. Trauma itu saya juga sering kali apa menangani kasus-kasus yang kaitannya sama itu. Bipolar. Ya seperti itulah ya masalah klinis dewasa. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa cek di websitenya kita atau di Instagramnya Love Yourself Indonesia. Nanti akan ada apa rincian yang lebih detail gitu di sana ya. Iya, bener banget. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman merasa bahwa, aduh saya kayaknya sama nih punya masalah tentang self-talk, pengen mindfulness atau bangkit dari trauma. Kalau teman-teman pengen lebih lanjut tahu, teman-teman bisa Mm-mm. langsung klik di Mm. www.loveyourselfindonesia.com atau di Mm-mm. Instagramnya Love Yourself Indonesia, Love Yourself underscore Indonesia. Lupa deh ya. Atau bisa dengerin di podcastnya kita. Nanti Mbak Nike bakalan ada standby Ya. di Elias. Nah, sebagai penutup Betul. nih Mbak Nike dan teman-teman semuanya, aku mau kasih
inti dari percakapan kita yang seru ini gitu ya. Jadi sebenarnya si self talk ini adalah seni berbicara dengan diri sendiri ya Mbak Nike ya, yang bisa menjadi Betul. kunci untuk membentuk kepribadian kita, cara pandang kita terhadap hidup, dan bagaimana supaya kita bisa menjalani hidup yang lebih sehat, bahagia, dan percaya diri. Karena kalau Heeh, misalnya self talk-nya kita udah positif, pasti kita akan makin percaya diri ya Mbak Nike ya. betul, Oke, betul. kalau dari Mbak Nike ada nggak kata-kata lain yang mau Mhm. ditambahin? Hmm, nggak ada sih ya. Tadi itu ya maksudnya bangun dulu bagaimana kita merespon diri sendiri gitu ya. Maksudnya mengelola diri sendiri. Kita mau jadi pendukung atau mau jadi apa? Jadi supporter atau enggak gitu ya. Nah, itu dulu. Kalau kita sudah punya perspektif yang seperti itu, nah nanti semoga itu bisa membuat kita atau mendorong kita berproses ke sektor yang lebih mendukung, lebih suportif gitu. Oke, sip. Seru Oke. banget Mbak Nike. Terima kasih untuk waktunya udah mau sharing-sharing sama teman-teman Love Yourself Indonesia yang lagi dengerin kita di YouTube ataupun di Spotify. Jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe akun YouTube-nya dan juga follow untuk Spotify-nya. Teman-teman bisa ngedengerin lagi podcast-podcast kita selanjutnya di episode selanjutnya. Kita masih ada episode-episode seru. Mungkin nanti ke depannya kita bakalan undang member LES juga Ah, untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng sama kita di podcast ini. Mbak Nika, terima kasih banget waktunya sama-sama. sudah mau cerita. Sukses dan selamat istirahat. Selamat malam Mbak Nika, dadah. Bye, selamat malam.